Pokoknya kita sampai tujuan tuh nggak boleh tidur dulu mas. Kita harus beresin selimut, beresin sampah. Itu kadang suka disepelekan mas. Dan kita tanggung jawabnya besar mas. Kita bawa nyawa orang dan kita bawa uang sangu juga. Di hari raya apa tahun baru tuh kita nggak bisa pulang. Tambah lagi kita bawa nyawa orang, bawa barang penumpang, bawa ini. Yang tuh penumpang Priok tuh bawa penumpang luar negeri semua. Penumpang luar negeri kita bawa dari Jepang, Cina. Wih, udah pernah multinasional loh teman-teman. Dan apa ya, kita belajar banyak bahasa. Kejebak di Kemayoran, nggak bisa gerak, nggak bisa gerak apa. kan ya? Gerak itu 1:30. Pelar nyolar, baru mau ditanjakan 338, indikator merahnya nyala mas. Oh iya? Nyala. Waduh. Supirnya memaksakan sampai rumah mangan Kendil. Sampai Kendil mas, tak buka kap mesinnya, panbelnya hilang 2. Waduh. 3. Dari Mojokerto sampai Ngawi nggak pakai wiper, posisi hujan. Waduh, ngeri juga ya. Kita ngambil bismillah aja. Dim. Kayak bapak-bapak tuh bisa ngerekam pramugari itu ibaratnya kayak risih. Ya kalau kerja di dunia jalan tuh agak sedikit susah. Berbeda ya? Berbeda. Malah merusak PO-nya itu sendiri. Ibaratnya kita yang ngerusak manajernya, perusahaannya. Benar tuh. Kita mah kalau menjadi mania ya kayak mau bangkitkan PO itu kita harus gini. Iya. Ya trip yang normal gitu ya, kan betul. Mas. Itu karena memang kecintaan pada bus itu kecintaan ketika naik busnya, bukan oleng-oleng kayak gitu. Nanti ngguling. Gitu. Itu tuh semut abang. Kenapa semut merah? Coba sampai jalan-jalan ke Wonogiri. Lihat Agra tuh kayak semut bergerombolan itu. Iya. Dan coming soon itu nanti buka rute-rute baru. Wah, itu Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini aku ada di poolnya Agramas yang ada di Bambu Apus. Dan saat ini aku ada di unit R26 yang kemarin tak naiki, yang kelasnya Kapten Premier teman-teman. Yang kemarin ada ya ada kontroversi dikit lah ya. Dan sekarang aku lagi sama krunya bus Agramas yang waktu itu ketemu di rute Tanjung Priok menuju Malang teman-teman. Nah beliau ini memang aslinya di situ tapi sekarang lagi di rolling di unit ini. Yuk, monggo kenalan dulu mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya tuh Nayaka. Biasa kalau orang-orang Agra tuh nyebutnya nggak Nayaka mas, tapi Ambon. Entah kenapa dipanggilnya emang Ambon. Dari dulu pas zaman di railing di Bogor nyebutnya Ambon. Mas Ambon ya? Iya. Ambon, mana gitu. Padahal bukan asli Ambon ya mas? Bukan, temannya orang lainnya Ambon. Pribadi saya mah nggak apa-apa, teman guyonan doang. Iya. Ya, cuman biar nggak ada canda tawanya. Aman lah ya. Oke. Terus asli mana mas? Oh saya tuh aslinya lahirnya di Boyolali mas. Boyolali. Iya. Jawa Tengah ya. Ya berarti bagi yang belum tahu. Oke, udah berapa lama di Agramas? Aku tuh gabung tuh dari Juli mas, Juli 2024. 2024. Iya, mau 1 tahun. 1 tahun ya, iya. Hampir 1 tahun lah. Ya berarti sebelumnya udah malang melintang lah di akap ya. Sebelumnya tuh saya pas masih zaman sekolah tuh ini mas, saya mocok-mocok di bintang di Starbus di wisata. Oh, zaman-zamannya ya. Sekolah libur, info teman jalan wisata. Ya. Nyuri-nyuri waktu lah. Oh berarti ini ya pengalamannya itu pernah di wisata dan juga di akap ya? Iya betul. Wah mantep lah. Waktu dulu pernah bolos 2 hari, itu pun jalan wisata. Sabtunya di info, minggunya suruh jalan. Selasa baru sampai Jakarta. Wih, jangan dicontoh ya teman-teman. Jangan dicontoh ya. Terserah kalian sih. Tapi gimana namanya juga pejuang rupiah mas. Ya. Ya. Karena kita ngandelin satu orang tuh nggak mungkin bisa mas. Siap ya. Kita nggak menyarankan, cuma ya itu pilihan kalian gitu aja. Tergantung ya. dari pribadi masing-masing aja. Ya. Terus aku disclaimer dulu teman-teman, ini obrolan ini adalah POV dari kita sendiri ya. Iya. Tidak menyangkut orang lain dan tidak bermaksud untuk menghina ataupun menyinggung pihak lain. Oke, kita mulai ya mas. Iya siap, monggo sama-sama. Oke, pertanyaan pertama mas, awal mula bisa bergabung di PO Agramas.
Dulu tuh saya main ke Polres, main ke Tanjung Priok mas. Tanjung Priok tuh kenalan sama krunya 27. Oh ya. Dulu namanya Mas Edwin, dia sekarang udah balik ke 27. Sama Mas Edwin tuh udah kenal lama, dia pindah di Agra. Kebetulan saya main di Polres, ketemu beliau. Jalan waktu itu dia pertama kali ketemu jalan R18. Oh ya. R18 tuh dulu, yang sekarang jadi SR4. Oh jadi sekarang jadi SR4 ya. Nah sama beliau tuh dikenalin semuanya. Dan nggak lama saya bergabung di R18 itu kayak mania mas, masih mania. Oh masih mania. Ya sama Pak Wanto dulu. Pak Wanto tuh dikenalin sama Pak Edwin gini-gini. Akhirnya saya kenal sama krunya dari zamannya R16, 17, 18. Itu masih 4 mobil mas Malangnya. Oh Malang masih 4 mobil. Masih 4 mobil. Terus ketambahan lagi 7 sama lagi 8. Iya itu sleeper semua ya mas. Iya. SR ya. Porisnya 2 unit. Bubulaknya 2 unit, parumnya 2 unit. Dan alhamdulillah kebetulan saya nginfo ke Pak Wanto, dapat nomornya Pak Wanto nginfo, gimana mas, aku mau gabung Agra, dikasih lah kontak mandornya. Wih langsung lah ya. Iya kontak A1 ya. A1. Kontak mandor. Saya WA nggak dibalas, saya telepon nggak diangkat. Kebetulan hari itu juga saya main ke Tanjung Priok. Mobilnya Pak Edwin jalan. SR11 itu. SR itu. Ya, main situ kebetulan ada mandornya. Saya ngomong, "Pak, saya mau gabung Agra." Sama saya WA sampean, enggak tapi sampean enggak balas, mungkin lagi sibuk apa gimana. Enggak lama ya udah Mas, nanti datang aja ke Bambu Apus. Dan kebetulan datang ke Bambu Apus ini sekitar jelang 2 hari itu kan ada jeda dulu kan. Iya. Bambu datang tuh Pak Adi itu membutuhkan 5 orang. 5 orang cewek driver buat divisi Malang. Wih, spesifik ya, Malang. Dan datang tuh berapa orang? 4 orang doang, Mas. Malah kurang ya? Ya, supirnya udah interview kelar, pas panggil ke atas sama HRD-nya 4 orang udah besok langsung ke Bogor untuk training. Wih, langsung ya. A1, guys. Dan di trainingnya tuh gini, Mas. Kita training di Bogor tuh dikasih waktu 2 minggu suruh belajar kenangan alih. Nah dalam 2 minggu itu pengenalan rute ya? Iya tumbang 1 mas. Oh tumbang 1? Jadi tumbang 1 check out 1 ya? Ya karena dia dulu bekasnya pabrik nggak kuat. Oh iya nggak kuat, terus akhirnya dia sekarang yang out itu dia sekarang udah kerja di luar negeri. Wah ya oke. Beda preferensi ya teman-teman. Nah, okay. Dan kebetulan yang ketiga itu masih bertahan dan rutenya terus jalan Priuk terus. Oh masih jalan di Priuk. Oh. Iya. Karena kan udah kayak saudara sendiri. Iya. Dan setelah 2 minggu itu akhirnya saya ini bayar seragam sama jaminan di sini di Bambu Apus. Kebetulan sorenya langsung diinfo jalan SR3 R17 itu loh. Iya. Ya sekarang jadi SR3. Railing SR3 dulu. Railing SR3 itu sekitaran 4 pp. Dan kebetulan diinfo lagi suruh jalan Rajek. Oh, yang Rajek. Railing Rajek 1 pp. Seri doang mas, ke timur doang. Sampai Malang saya nginep. Kebetulan mas saya di 27. Saya nelpon, aku di Malang mas. Sampai di mana? Aku baru sampai Malang. Dia jatah pas Denpasar Malang baru sampai Malang itu. Yang rutenya 27 Denpasar Malang ya. Iya, dan kebetulan unitnya Apollo. Yang itu viral gitu. Iya. Kebetulan saya nginep di garasinya dia, numpang tidur dan paginya tuh dia lagi suruh railing Bubula. Wis. Railing Bubula tuh cuma 1 pp doang. 1 timur pp ke barat. Dan railing jalan sendiri saya nih, 1 pp. Sampai Engkaradenan diinfo lagi pindah motor mas SR11. Woi balik SR11 mana ya? Iya. Dan di situ diinfo lagi tapi perpali mas nggak apa-apa. Ditunggu iya, ya. Sama Mas Edwin di situ. Oh Mas Edwin juga ya. Sama Mas Edwin lama. Akhirnya ya udah kebetulan jalan Priuk terus. Mungkin mandornya tahu karena saya rumah dekat Priuk. Oh iya. Iya, dan alhamdulillah ya semenjak lain Priuk ini saya jadi bangkit mas Agra tuh di. Iya. Apalagi Line Priok itu kalau yang belum tahu ya teman-teman, dia itu berangkatnya paling malam ya mas? Paling malam. Buat anak kerja dan itu cocok banget buat dari Line Tanjung Priok itu sleeper. Itu emang ya kalian bisa scroll videoku nanti tak kasih juga. Kita semut abang race. Semut abang racing ya itu. Itu yang buat juga Mas Nayaka teman-teman. Oke, untuk perencanaan selanjutnya ya mas. Aktivitas sehari-hari sebagai kru. Ya kita kan sebagai aktivitas sehari-hari sebagai kru tuh kayak kita tuh kayak mau beresi. Pokoknya kita sampai
tujuan tuh nggak boleh tidur dulu mas. Kita harus beresin selimut, beresin sampah. Kadang tuh kita pernah sampai timur tuh kan posisi lagi putar balik kita tuh sempatnya ganti filter solar mas. Oh masih sempet ya? Sempet kita. Dan kita tuh sampai tujuan tuh nggak tidurnya tuh kalau udah kelar kayak ngecek mesin. Ngecek mesin ya. Mesin tuh wajib, ngecek ban. Tapi beda ini ya mas, mandiin unit ya? Beda, cuman kayak bersin aja. Ya jadi tanggung jawabnya itu lebih ke arah dalam busnya ya mas? Iya, mesinnya itu. Dan kita ngecek mesin, kalau ada kerusakan. Kalau kita kerusakan ringan kita perbaikin sendiri. Kalau kerusakan berat baru kita balik ke garasi. Kantor, ya, nanti ke garasi gitu teman-teman. Ada tambahan mas? Mungkin itu aja sih mas. Oke, kita langsung move lagi. Kalau sebelum berangkat jalan, yang ya aktivitasnya cuma ini aja ya atau nyiapin snack juga mas? Enggak, mas. Sebelum berangkat jalan tuh kita pertama tuh harus cek aki, cek oli, dan ngecek pambel tuh. Oh, fan bel ya. Karena yang kendor apa enggak. Setelah itu kayak kita ngerapin selimut, kita kasih parfum sama nanti snack, dan baru kita nyalain armada ini. Itu teman-teman, itulah makanya pelayanannya jadi prima. Jadi ada di balik itu semua itu ada kru yang sedang berjuang gitu. Kalian harus tahu itu. Dan perjuangan itu kadang suka disepelekan mas. Iya itu loh, itu yang seringnya ini ya. Karena orang-orang nggak lihat secara langsung mas, taunya kan wah semua sudah siap, sudah bagus. Nah kita tinggal jalan gitu. Dan kita tuh resikonya di jalan tuh kayak orang lain mah enak udah tidur, jam berapa aja tidur. Kita masih nurunin penumpang yang nyolar yang juga. Ini. Itu termasuk nyolar-nyolarnya ya mas. Nah nyiapin nyolar-nyolar itu juga lumayan repot ya. Dan kita tanggung jawabnya besar mas. Kita bawa nyawa orang dan kita bawa uang sangu juga. Iya. Jadi tanggung jawabnya lebih ke dalam satu bus ini teman-teman. Dalam satu bus itu 3 orang. Jadi kita 3 orang itu bawa berapa nyawa ibaratnya. Iya. Itu teman-teman. Oke. Kalau suka dukanya jadi krunya mas? Suka dukanya gitu? Sukanya tuh ya paling kita dapat nambah kenalan, nambah dari kota relasi, ini nambah kenal dari PO ini udah jadi sedulur mas. Dan alhamdulillah sekarang udah punya banyak kenalan. Iya, punya banyak relasi ya. Itu juga keuntungan juga ya. Ya dukanya paling kayak resikonya capek di jalan, kayak lagi sakit tuh kita tetap paksa kerja, walaupun nggak ada penggantinya tetap kita paksa kerja. Kadang kita sampai minum vitamin. Multivitamin itu perlu ya. Makanya kan gitu. Dukanya mah kayak paling ya kayak suka kayak anak-anak ketemu bis di teman di PO lain, kita saling sapa. Iya. Ada kita butuh kita bantu, kita butuh kita bantu juga. Sebaliknya lah. Ya saling bantu saat di jalan, dan itu memang udah terkenal ya kalau kru bus, kru truk gitu ya kayak gitu teman-teman. Yang nggak terjadi di mobil kecil kayak gitu ya. Oke, lanjut. Kalau kejadian lucu unik gitu mas selama perjalanan? Kejadian lucu tuh pernah mas, kita bawa penumpang luar negeri mas. Penumpang luar negeri? Penumpang luar negeri itu, kalau luar negeri kan hawanya dinginan. Iya, benar. Hawanya dingin tuh. Saya pernah jalan SR11, pos itu mobilnya dingin. Kalau di kursi SA kan dingin toh. Iya, sleeper atas. Itu pun penumpang bule itu sampai pakai jaket, pakai selimut, jaketnya di double. Oh iya? Iya. Padahal bule luar negeri. Iya, padahal dia tahan terhadap dingin gitu. Iya. Kan? Itulah alasanku kemarin nggak duduk di seat teman-teman. Matikan dulu. FYI ya. Aku udah bilang ke Mas Nayaka ini, Mas, dingin banget mas, nggak kuat. Nah itu rasanya boleh. Dan kadang tuh penumpang Priok tuh bawa penumpang luar negeri semua. Penumpang luar negeri kita bawa dari Jepang, Cina. Wih, udah pernah multinasional loh teman-teman. Dan apa ya, kita belajar banyak bahasa. Oh iya ya itu ya. Tapi gini mas, kalau dapat penumpang luar negeri gitu, bahasa yang digunakan untuk memberitahu itu jadinya bahasa Inggris, jadi belajar juga. Karena kita ngasih tahu tuh pakai bahasa Inggris. Where you speak English, dan dia jawab dia nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya kita pakai Google Translate. Lucunya di situ. Seru ya. Iya. Soalnya kan komunikasi itu harus 2 arah teman-teman, dan jadi kalau sama-sama nggak ngerti juga pasti bingung juga kan mas ya. Apalagi kalau memberitahu kalau
servis makan kayak gitu, berapa Ada menit pernah gitu. penumpang dari mana ya, dari Jepang, dia tuh nggak suka ayam, Nggak suka ayam. nggak suka KFC itu. Terus? Akhirnya saya pikir dia nggak suka KFC, ya udah KFC-nya buat kita makan sendiri. Alhamdulillah dapat rezeki dari situ. Iya, iya. Kadang penumpang bule sampai langganan, wah ketemu lagi masnya, sampai dia bisa bahasa Indonesia. Wih, itu tuh tingkat tertinggi itu. Itu pernah jadi suka banget lah itu ya. Kalau pengalaman bareng penumpang yang paling ini mas, paling berkesan tuh sampai penumpangnya itu kayak wah gokil banget atau gimana gitu? Penumpang berkesan tuh pernah banyak mas, kalau di unit saya SR11 itu kayak dia sering langganan. Wah, Langganan rata-rata langganan. Kadang kita dikasih penumpang tips, ini mas buat beli rokok, buat beli ini. Wah, Nanti itu pelangganan gitu, karena kita utamakan kenyamanan. kenyamanan itu teman-teman. Tapi itu udah ini ya mas ya, bukan tanggung jawab PO kan, maksudnya gini, uang tip itu diperbolehkan oleh PO Iya, kan, yang cuman nggak boleh yang ya nggak lainnya boleh, ya kita tahu tawar. aja. Kadang juga penumpang tuh tiba-tiba kayak langganan kayak ngasih rokok. Iya kayak gitu kan. Pernah pas lagi turun di mana ya, kita turun arah barat, di Bekasi Timur apa di Pulau Gebang gitu, di Malang mas. Di Malang. Di Malang tuh ngasih duit. Wih, itu dibagi langsung ya? Iya, kadang juga mas boleh minta nomor rekeningnya, bener ditransfer. Iya, itu benar-benar penumpang langganan. Wih, itu saking loyalitasnya itu ya. Makanan langganannya alhamdulillah Priok. Makanya kalau saya tinggal di Land Priok, wah mas kalau saya tinggalkan RS Batu mungkin bisa ajur lagi mas. Oh iya, Karena banyak nggak mau jalan Priok. Ya karena satunya itu jam malam, jamnya jam setut, dan harus satset lah ibaratnya. Iya, apalagi kalau arah sini ya mas. Iya. Itu kan Jakarta tuh pasti macet loh teman-teman. Nah, itu kan cara buat on time-nya itu kan susah ya. Nah, kadang kita berangkat dari sini kan dari Priok 6:30. Kadang nyampe Kemayoran tuh jam 7:30. Puyuh, padahal deket. Macetnya di Ancol mas. Iya, itu memang waduh, apalagi kemarin ya ada kejadian itu ya. Iya. Yang sampai macetnya berpuluh-puluh kilometer. Iya, gimana itu mas? Posisinya masih libur itu mas. Oh, posisinya masih libur mas Nayaka ya. Dan kebetulan tuh motor dari SR3 tuh kejebak macet di situ, sama R26 ini kejebak macet. Oh, ini juga ya. Tapi double deckernya bisa lolos. Oh, weh, HQ7, HQ8 itu. HQ8 lolos itu. HQ8 lolos. Lolos. Ya? Ada ajian apa HQ8? Minta tolong ya. Dan SR12 mas, yang tadi saya habis transit itu. Iya. Dia tuh kejebak di Kemayoran, nggak bisa gerak, nggak bisa gerak apa. kan ya? Gerak-gerak tuh 1:30. Waduh. 1:30 apa jam 12 Malam. Nggih. Waduh, sampai Malang jam berapa itu mas? Sampai Malang tuh jam 2. Wih, langsung putar balik itu ya? Jam 2 istirahat, parkirnya di Ardosari, nggak di Damit mas. Oh, akhirnya Ardosari, beres istirahat, terus jam 5 baru berangkat parkir lagi. Paling penjemputan kalau Jen. Wih, itu lumayan loh teman-teman. Bayangin kalian tidur berapa jam itu. Terus kalau kejadian darurat mas selama ini di jalan? Daruratnya tuh kayak apa mas, kayak ibaratnya tuh kayak kemarin pas waktu nyular. Iya. Nyular di 338 tuh kejadian bener-bener nyular, kita nggak tahu ya, karena pas saya berangkat tuh cek mesinnya tuh masih aman. Kelar nyular baru mau ditanjakan 338, indikator merahnya nyala mas. Oh iya, nyala. Waduh, supirnya memaksakan sampai rumah mangan Kendil mas. Sampai Kendil mas, tak buka kap mesinnya, panbelnya hilang 2. Wah, 3 ya. Tapi bisa aku nggak tahu hilang jumlahnya panbelnya berapa mas? Nah menurut 3 mas. 3 ya? Bisa hilang itu. Wih, astagfirullahaladzim. Ya untung bisa selamat ya. AC-nya cuma mati. Oh, AC-nya yang mati akhirnya. Walah. Makanya aku kejadiannya anehnya begitu. Entah kenapa. Padahal di Tanjung Priok itu udah normal, saya kencengin, udah saya normal. Sampai 338 begitu. Tuh kejadian di ini ya, yang tidak terduga banget dah teman-teman. Ya, betul. Tapi kalau di jalan pernah ini nggak mas? Apa tiba-tiba kayak macet nggak bisa jalan sama sekali gitu? Nggak pernah? Paling wiper mas. Oh, wiper yang nggak mati. Hah? Kita tuh dari Mojokerto sampai Ngawi nggak pakai wiper, posisi hujan. Waduh, ngeri juga ya. Kita kan lebih bismillah aja. Dim. Akhirnya memaksakan dari Duta sampai Kendel lu hujannya kan separuh tuh. Iya. Masih terang.
Terakhir kita ke kendil perbaikan. Oh, perbaikan ya akhirnya. Untungnya masih dikasih keselamatan. Tapi kalau kayak gitu-gitu itu Mas perbaikan kan? Itu ganti unit, penumpangnya diganti unit atau gimana itu kayak Kalau gitu? perbaikan ringan kita tetap ditunggu Mas. Oh, Kita nggak ditunggu ya. dioper. Ya, selama masih bisa ditunggu ya Tunggu. Mas ya. Oke, itu teman-teman. Ya, pertanyaan yang paling kalian ragukan kan, soalnya kalau ada perbaikan gimana Ya. kayak gitu-gitu kan, ya kan. Kali perbaikan berat. Kalau menurut Mas Nayaka nih, apa yang membuat PO Agramas ini beda dengan PO yang lain? Kelebihannya? Kelebihan itu kalau di Agra tuh kita sistemnya paling enak Mas. Kayak kru CO driver tuh tangannya bersih. Berat tangan bersih itu kita ada mekanik sendiri. Kita nggak perlu iya, iya, di iya. bengkel di garasi itu nggak perlu ngutak-ngatik apa-apa. Semua udah di mekanik. Makanya kan kayak Agra tuh bilang katanya banyak CO driver wanita. Ya, itu karena ya itu ya kita tugasnya. maunya itu. Karena kita kan namanya kerja di jalan begitu. Dan alhamdulillah bosnya juga seneng. Ya, tapi itu juga bener Mas. Jadi kan istilahnya gini ya, itu kan ada spesialisasinya sendiri Iya, gitu kan. betul. Jadi ininya juga bagus, unitnya terawat gitu kan. Alhamdulillah semenjak ada kemajuan di Sodek Purwokerto maju terus. Woi, Akhirnya alhamdulillah sampai ya. Pak Gibson tuh anaknya Pak Dapi itu membeli sasis lagi. Naruh sasis Mas ibaratnya. Naruh sasis lagi. Woi. Mercy. Wah, itu untuk line apa saya nggak bisa sebut ya. Masih coming soon. Masih coming soon. Tenang guys, tunggu aja. Tapi tronton nggak masuk. Infonya sih enggak Mas. Enggak, Ada. 1626. Iya, India juga. Tuh, akhir-akhir ini soalnya Agra itu 1626, 1626, 1626 teman-teman. Kenapa naruh 26 Mas? Sasisnya murah Mas. Oh iya. Murah, ini India murah. Oh gitu ya, itu teman-teman. Murah lebih Itu banding sesuatu yang yang lain. aku juga nggak tahu ya. Lo Lebih dibanding murah. Hino? Iya, lebih murah ini India. Oh. Padahal ini saingannya tuh kalau di Hino tuh sekelas, ya bukan sekelas juga ya. Hino RM 280. Iya. Bener kan Mas? Ini setirnya aja kayak Osor. Iya, Osor setirnya 1836. pelang 4. Itu teman-teman. Cuman sih nggak ada tombol-tombolnya. Laser kan ada di sini Ya ada sini. sih. Ya cuma itulah ya Iya, bedanya betul. ya. Tapi emang dari segi kenyamanan, emang ya kalau yang tak rasain ya teman-teman, ini aku jujur aja lebih nyaman memang di Mercy. Jadi mentul-mentulnya lebih oke. Tapi ya itu preferensi masing-masing ya. Ada yang lebih suka Hino juga kayak gitu. Tergantung di perawatannya Mas rata-rata. Oh, rata-rata Iya, tergantung di di perawatan unitnya. armada. Oh, itu teman-teman info tambahannya ya. Terus kalau Mas Nayaka nih berarti dari dulu rutenya Priok Malang terus Mas? Atau pernah rolling ke misalnya Wonogiri atau Agramas kan banyak tuh. Oh, gini Mas. Bahkan saya jalan posisi libur. Kejadiannya nggak aneh banget. Kejadian saya libur. Selama jalan tuh mobil tuh ama saya tuh nggak rewel, nggak rusak, nggak apa. Nah, saya libur, saya capek libur, ngapus teman saya. Ya. Itu kejadian tuh mobilnya nggak ada tenaganya. Hilang tenaga Mas? Iya, hilang tenaga, di Kendil diperbaikin nggak bisa, di Bogor nggak bisa. Jalan ke Wonogiri mobil. Wah, akhirnya jalan Wonogiri ya. Jadi Jakarta Malang via Wonogiri. Agak beda itu. Dan juga rutenya muter-muter sih, kadang Bubula Dampit, Polres Dampit, kadang Raja. Oh iya iya. Tapi itu memang ini ya Mas, masih layanannya yang sleepernya Malang teman-teman, Iya, ya kan? Jadi kalau rute yang mungkin rute terbaiknya Mas Nayaka kalau ini Kalau paling suka, saya Priok Mas. Udah ini banget ya di Priok ya. Udah Priok banget teman, Priok pride. Karena merintisnya dari Priok Mas. Iya, berkesan lah Iya. ya. Suka dukanya di Priok. Gimana sampai rela kemarin Hamin berapa gitu, Hamin 7 Mas. Amin 7. Posisi itu perpal 1 hari. Iya. Dari timur tuh berangkat mobil. Saya perpal lagi, nggak ada penumpang. 2 hari di Tanjung Priok. Itu kalau COD lainnya nggak bakal betah Mas. Iya sih. Panasnya Priok kayak gimana? Iya, bener teman-teman. Kalau Priok ya untuk yang nggak tahu ya, Priok itu memang panas banget ya. Dan alhamdulillah betah ya 2 hari di Priok. 2 hari di Priok. 2 hari di Priok. Wis. Memang Priok pride teman-teman ya. Oke. Kalau ini Mas, ketika tanggapan Mas Nayaka nih adanya Busmania itu gimana Mas? Kalau menurut saya sih Busmania tuh memang cocok, cuman kayak nge-review kayak Mas Ivan Ya. sendiri kan nambah saudara, nambah perbanyak. Ya, nambah ini Cuman ya. kayak
semenjak akhir-akhir ini kayak ada teler-teler itu makan bikin saya kesel mas. Kadang keselnya kayak bocil-bocilnya itu. Iya ya, kalau itu saya juga resah sih ya, tapi ya oke lah. Resah, cuman kita nggak enak aja. Kadang ya dimintain telat kita ya klakson biasa aja. Iya iya, karena ya nanti kita bahas lagi ya. Ada sesinya lagi teman-teman. Oke. Kalau ini Mas, tanggapannya ketika kan Besmania itu biasanya itu duduk di depan gini teman-teman ya kan. Biasanya duduk di depan terus. Nah itu kalau Mas Nayaka sendiri apakah terganggu atau gimana? Dan alhamdulillah kan saya punya mania mas ya. Sebutan mobil saya itu Bonanza. Nggak tahu Bonanza, kenapa ya? adminnya yang namin. Dan alhamdulillah tuh saya emang nggak merasa risih. Kan dulu saya berasal dari mania juga. Oh gitu teman-teman. Berasal dari mania. Kadang sampai mania pun saya bilangin kalau ada penumpang jangan terlalu gegabah, jangan terlalu mondar mania. Ya. Duduk anteng udah diem. Dan dia ngedengerin duduk anteng diem. Iya itu karena kan ya kita juga ngerasa lah ya penumpang juga inginnya kenyamanan apalagi sleeper Ya, kan. sleeper. Kalau di Mas Nayaka nih sleeper. Jadi ya memang kenyamanan nomor satu teman-teman. Walaupun kita juga reviewer, kita juga harus tahu bahwa kalau penumpang lain itu juga ada yang inginnya kenyamanan tidur sampai dengan Tujuan. badan fit ya kan ya badan seger gitu karena itu memang tujuannya sleeper teman-teman. Nah, betul. Bener kan Mas? Bener. Oh, yes. Kalau tanggapan Mas Nayaka nih tentang akhir-akhir ini banyak banget ini apa perekam kru di terminal tuh gimana tuh Mas? Kayak zamannya kayak kontol aja loh mas, kayak bapak-bapak tuh bisa ngerekam Iya, pramugari itu ibaratnya kayak risih ya? risih. Dulu tuh zaman saya di terminal Polri itu ya udah kita nikmatin suasana, kita Iya. ngumpul dari Jakarta, dari Depok, Bogor, Karawang, satu kumpul semua di situ di terminal Polres. Kalau belum tahu terminal Polres nanti cek aja di Google Maps. Iya itu. Tuh di situ dulu kumpul di mana ya ketemu teman mania sampai akhirnya teman saya ada yang nikah. Sekarang ada yang nikah karena ketemuannya di situ. Iya. Dan semenjak perkembangan zaman udah semakin bubar gara-gara ada telat basuri, ada bocah-bocah lari sama bapak-bapak yang rekam pramugari. Itu membuat saya agak risih mas. Jujur banget iya ya Mas Agak ya. risih. Ya karena gini teman-teman tujuan dari bapak-bapak itu bukan memang suka busnya ya kan itu yang jadi masalah kan Mas. Cuma sebenarnya. dia ngincar pramugarinya doang karena cantiknya itu. Teman-teman. Kalau saya pun kan juga bus mania kayak gitu ya. Kita tuh suka dengan kenyamanannya bus, terus suka unitnya busnya kayak gitu kan, pelayanannya gitu-gitu. Tapi kalau orang itu beda ya Mas ya. Itu yang jadi masalah teman-teman kayak gitulah. Oke, untuk ini Mas, pesan atau motivasi buat teman-teman yang pengen di dunia perbesan nih, gimana Mas? Saya menurut pribadi saya tuh pesan-pesan nanti ya semoga aja lebih diperbaiki lagi, kayak pesan itu kayak gimana ya enaknya, saya juga agak bingung Mas. Dan berawal dari mania juga sih. Oh iya ya, karena kan karena yang nggak menutup kemungkinan Mas Nayaka, karena kan bus mania yang kecil-kecil ini walaupun suka telolet untuk sekarang, tapi siapa tahu nanti ketika gede kan dia insaf ya. Semoga insaf gitu. Terus ngelihat bus akap tuh nyaman, enak, terus akhirnya pengen jadi kru bus kayak gitu-gitu. Apa sarannya Mas? Sarannya kayak ya kalau kerja di dunia jalan tuh agak sedikit susah. Berbeda Mas. ya? Berbeda timbang kerja di kantoran. Kerja di jalan tuh kayak resiko kita rusak di jalan, kayak perbaikan apa itu kita sendiri. Kadang itu kita kondisi kayak perpal gini lah, kita kan kadang ada teman yang ngebantu, ini Mas buat makan, kadang ngasih rokok, ngasih apa gitu, ribetnya ke resiko di jalan gitu. Cuman kayak waktu tidurnya kita berkurang, juga gitu. Ya kalau yang belum pernah kerja di jalan tuh kayak awal-awal tuh kayak bingung, terus sakit, terus apa sih gitu. Pasti gitu ya? Iya. Wah itu teman-teman, jadi memang kerjaan jadi kru bus ini nggak mudah, dan ya ini beda dari yang lain gitu. Jadi harus ketahanan fisiknya itu harus fisiknya kuat, ditambah gitu kayak lagi hari raya apa tahun baru tuh. Wah iya itu kita nggak bisa pulang. Dan udah kemarin tahun baru itu saya nggak bisa pulang Mas. Yes. Kalau hari raya tambah nggak pulang Mas. Posisi tahun baru tuh saya jalan arah timur, lainnya pada perpal, saya jalan sendiri. Oh iya. Tahun barunya di daerah Tegal lah masalah. Hujan itu. Udah nikmatin tahun baru di jalan. Tapi tetap lihat mercon kan Mas. Tetap. Cuman pas
Lebaran kemarin tuh saya juga jalan ke timur. Oh, jalan timur lagi. Iya, ya? jalan timur. Jalan bawa penumpang 6 kalau 6, bawa penumpang 6 tuh nggak bisa salat Id. Sampai Surabaya itu udah mau kelar salat Idnya. Itu teman-teman. Jadi aku juga ngerasain kalau jadi orang rantau terus apalagi malam takbiran gitu Mas ya. Nah, betul tuh kayak beda banget. Suasananya tuh beda teman-teman. Nah, Beda, bener. itu yang jadi apa ya? Dukanya kerubes. Nah, tambah kalau punya pacar itu kan lebih berat, Mas. Ah, itu. Karena waktunya kita habis untuk bekerja. Iya. Jadi ketemunya hanya ketika libur. Libur. Itu pun liburnya juga ya tergantung orangnya sendiri ya Mas ya. Libur sama kondisi lagi perpal, ya udah kita bisa ketemu. Itu teman-teman. Jadi memang kalian harus tahu bahwa itu memang berat dan itu resikonya tinggi gitu kan Mas. Tinggi banget, Mas. Nah itu. Tambah lagi kita bawa nyawa orang, bawa barang penumpang, bawa ini. Wah iya itu kalau kena klaim sih lumayan ya. Bener, kenapa nggak bisa main-main Mas, kerja di jalan tuh. Benar. Capeknya gimana? Waktu tidurnya juga singkat. Tuh teman-teman. Sampai kemarin kejadiannya konyol hari raya tuh Hamin 3 tuh kan one way tuh. One way ya, one way. One way itu dari Jakarta kan full tol ya. Full tol. Full tol sampai Malang itu sekitaran jam berapa ya? Pokoknya itu langsung putar balik lagi. Langsung putar balik lagi Mas. Terus ke barat kosongan. Ya karena kan kebanyakan dari arah sebaliknya kan gitu. Iya kan Mas? Tambah pas kemarin arus balik tuh kan Jakarta Pantura tuh Mas. Iya, Jakarta Pantura. Jakartanya full tol. Cuman ke barat baliknya via Pantura. Dan ke Pantura tuh wah bener-bener kayak sakit banget. Nyampe rumah makan tuh subuh. Macet, jalurnya sepi. Jalurnya rawan. Wah, bener-bener nyampe Malang tuh kejadian saya jalan Bubulak. Ya. Bubulak Dampit dan sampai Start Ardusari kan dia jam 3 tuh. Jam 3 sore. Saya sampai Ardusari itu setengah 2. Wih, cuma 1 jam setengah untuk waduh. Istirahat cuma 1 jam setengah loh, teman-teman. Dan kelar beberes itu setengah 3. Iya kan ya, jadi ada kalau buat saya itu setengah 3 kelar, beberesannya bersih, saya tinggal makan, berangkat lagi. Nyusun snack, berangkat lagi. Mau mandi langsung jam 3. Jadi kayak waktu sempetin tidur. Akhirnya ketika perjalanan ya. Iya. Makanya kan kayak tidur udah kalau selepas penjemputan terakhir kelar ngedrap kelar apa kita nggak main HP, kadang kita waktu untuk tidur langsung tidur aja gitu teman-teman untuk menyiasatinya ya, menjaga kesehatan tubuh staminanya tuh itu teman-teman. Mantap lah. Oke, kalau boleh berharap Mas Nayaka, harapan kedepannya untuk Agra gimana Mas? Ya semoga ya Agra itu lebih baik lagi dan ditambah unit-unit dan lain-lain barunya. Nah, dan kemungkinan nanti ini hanya Mas Ivan yang tahu ya. Dan coming soon itu nanti buka rute-rute baru Mas. Wah itu teman-teman. Ada di Bandung, Denpasar, Wonogiri, Malang, Jakarta via Blitar dan masih via Blitar. Dan ada juga Dampit, Palembang. Wah. Tapi aku belum tahu teman-teman. Sorry. Kalau Agra itu udah ada rute ke Sumatera Mas? Udah ada Mas, dan rutenya tuh Karawang Palembang, Ciawi Palembang ya. Ditambah lagi ini ya habis nanti ini. Malang Palembang. Unitnya pasti premium kok teman-teman. Jadi kalian wajib coba ya. Dan Palembang itu parkir di KM 12. KM 12. Ya, dapat servis makan 1 kali. Servisnya 1 kali, oke. 1 kali di Merak. Ya oke lah ya, enak juga kok harusnya. Unitnya nyaman teman-teman. Itulah. Eksekutif. Dan masih satu mandor sama kita kok. Oh ya. Itu tuh yang bikin. Si coming soon, tunggu saja gebrakan Agra selanjutnya. Itu dan tunggu ya. Dan yang pasti kalian harus cobain lah. Nyaman slogan Agra. Dan sebutannya tuh semut abang. Semut abang. Kalau yang nggak tahu semut abang bagi orang Jawa itu semut merah teman-teman. Nah, kenapa semut merah? Coba sampai jalan-jalan ke Wonogiri, lihat Agra tuh kayak semut bergerombolan itu. Iya benar sekali itu. Jadi makanya dianggap sebagai semut merah gitu ya kan. Semut hitam juga ada, semut putih juga ada. Oh iya, tapi
nggak usah dibahas ya. Nah, masih beda PO. Udah beda bendera lah ya. Itu teman. Dulu juga saya diakap cuman beberapa jalan doang sih Mas. Oh iya. Di semut hitam itu. Oh di semut hitam pernah berarti Mas? Cuman training 2 minggu, saya tinggal pulang. Nggak kuat. Saya dikasih tahu kakak saya kebetulan bekas PO itu. Oh. Telepon keluar sekarang. Nggak keluar kamu Senin habis-habisan. Sebenarnya langsung keluar. Oh iya. Langsung kamu komandor keluar. Di situ nggak ada duitnya. Bener nggak ada duitnya. Waduh, iya. Nggak ada duit itu kayak nyampe kita garasi itu perbaikan. Perbaikannya sendiri. Sendiri Mas? Sendiri, mekaniknya cuma 2. Oh, waduh, itu tuh teman-teman ya. Walaupun kata sebut, tapi ya kalian cari tahu sendiri aja ya. Sendirilah kita mah apa adanya. Mas Nayaka ini orangnya jujur teman-teman, makanya nggak bisa bohong-bohong lah ya di sini ya Mas ya. Semenjak dikasih tahu Mbak saya akhirnya ya udah saya gabung Agra lah. Akhirnya di Agra ini sampai sekarang. bertahan. Oke, kita ada di sesi terakhir teman-teman. Dan ini pertanyaan dari teman-teman saya. Ini mewakili teman saya, bukan saya sendiri. Dan ini adalah pertanyaan orang-orang awam. Orang-orang yang teman saya tuh kan, saya punya teman kantor gitu, dan mereka itu kayak heran kenapa saya naik bus gitu kan. Nah, mereka itu akhirnya saya wawancarai dan saya kumpulkan pertanyaannya. Jadi, mohon maaf kalau memang kurang mengena ataupun kurang menjurus ya, kayak gitu ya. Terus, oke, langsung aja ke pertanyaannya. Akhir-akhir ini Mas, kan banyak yang viral soal bus-bus itu ya pariwisata gitu kan. Ya, betul. Pada konvoy terus oleng-olengan kan ya. Nah, gitu. Nah, kalau di akap ini gimana dan tanggapannya gimana Mas? Kalau saya di pariwisata dulu, zaman pariwisata tuh ikut trip mania tuh kompor-komporan tuh hanya dari supirnya aja Mas. Kompor-komporan itu sebenarnya nggak ada fungsinya tuh kompor-komporan. Kayak kita laka, ya nanggung jawab kan krunya sendiri. Krunya, iya. Mania cuman kita nyewa doang. Nyewa tuh nggak seberapa nyawa orang. Iya benar itu. Kalau akap tuh banding saya lebih enak akap karena kita lebih anteng, nyaman. Iya. Dan nggak ada kayak gangguan. Paling cuma trouble sedikit. Iya. Apalagi di akap khususnya kalau sleeper gini kan mengutamakan kenyamanan penumpang ya Mas ya. Dan saya dulu pernah pas zamannya sekolah tuh Mas ya, tuh pulang kampung sendiri dari Jawa ke Jakarta. Itu posisi besoknya langsung graduation, nah, berkata kayak kelulusan. Lulus. Itu pulang dari Jawa ke Jakarta. Terus saya numpak bis. Saya sebutkan ya ini bisnya ya. Iya, nggak apa-apa. Bisnya bis raya. Dan saya tuh naik dari Kartosuro, tuh langsung duduk makan sampai Salatiga itu saya tidur. Tidur bangun-bangun tuh di rumah makan. Rumah makannya kan di Gringsing Ya. Tidur lagi, bangun-bangun udah sampai Pulau Gebang. Nah, dan saya turunnya di Pulau Gadung loh. Ini kok bisa nyaman. Iya, makanya saya enaknya di akap begitu. Jadi kan kayak nggak tahu udah sampai mana, bangun-bangun kok udah di Pulau Gebang. Iya, itu tuh teman-teman. Dan itu memang kelebihannya akap ya. Jadi ya kalau saranku ya jangan oleng-oleng lah gitu kan ya. Oleng sebenarnya juga nggak ada fungsinya Mas. Iya itulah. Ya soalnya kan gini Mas. Sebenarnya saya potong. Malah merusak PO-nya itu sendiri. Baratnya kita yang ngerusak manajernya, perusahaannya. Benar tuh. Kita mah kalau menjadi mania ya kayak mau bangkitkan PO itu kita harus gini. Iya. Ya trip yang normal-normal gitu ya, kan betul. Mas. Itu karena memang kecintaan pada bus itu kecintaan ketika naik busnya, bukan oleng-oleng kayak gitu. Nanti ngguling. Gitu. Dan saya dulu trip mania tuh bener-bener kayak satwa liar Mas. Kayak teriak-teriak sendiri. Ya, saya nikmati suasana, nikmati di wisatanya. Udah. Iya, beda ya kan. Beda zaman. Nah, soalnya kan gini Mas. Maksudnya gini ya, orang awam itu kan akhirnya yang kan dia dapatnya dari TikTok dan Instagram tuh yang viral-viral kan. Iya, nah, oleng-oleng itu kan lagi viral, basuri juga lagi viral. Jadi mereka taunya itu, teman-teman. Makanya dari situ tuh. Ya kalau saran saya udah stop lah ya kayak gitu-gitu. Udah yang normal-normal aja. Malah merusak PO, Mas. Merusak PO, gitu. Membahayakan keselamatan. Nah, malah supirnya dipecat sampai dipecat. Ada yang dipecat, Mas. Ada yang dipecat. Gara-gara oleng-oleng itu dipecat.
Nah itu teman-teman ya, jangan diulangin lagi, udah. Pecat kan kita kasihan, nggak olehnya nggak seberapa, pecatnya kan bisa nggak dapat kerjaan. Iya benar tuh, PO-nya rugi, krunya rugi, cuma kalian yang untung. Untungnya dapat viewers banyak, viewer ini. Iya malah itu. nggak seberanding yang kita bayangkan. Udah stop ya, stop gitu aja ya. Saranku stop lah keadaan kita. Oke. Terus ini Mas, kalau di akap ya kan, sistem kerja kru itu seperti apa? Kayak apa? Hari libur, hari cuti itu gimana? Karena kan mereka kan pegawai kantoran ya, jadi nggak tahu. Nah, ini kalau dari Mas Naeka gimana tuh? Kalau di Land Malang Raya dan semuanya itu, kalau kita sistemnya absen Mas. Absen. Kita absen ke mandor dan nunggu info, jalan-jalan. Dan kita libur itu kita bisa atur sendiri. Oh, gitu ya. Ya, seumpama sampai kerja udah 20 pp. 20 pp. 20 pp itu kan satu pp-nya 2 hari. Iya, jadi 40 hari. Ya, 40 hari 1 bulan lebih. Dan itu sampai mau minta libur, hari itu libur, kita laporan ke mandor mau minta libur, dan itu masih nunggu arahan lagi. Masih nunggu ya? Nunggu arahan lagi. Kalau dapat penggantinya baru kita bisa libur. Oh gitu teman-teman, jadi nunggu ada pengganti ya Mas ya? Nunggu ada yang ngapus baru kita bisa libur. Nah itu tuh. Dan kebetulan saya baru naik dan perpal. Dan kemarin absen, saya ditelepon sama kernet yang ini. Ya ditelepon posisi malam, saya lagi nyantai. Telepon, tolong upload aku sih, aku mau ada acara. Terus gitu. 2 BP apa berapa BP? Ya saya siap. Karena saya absen ke mandor gini, kira di ACC jalanlah ke Jakarta saya. Padahal niatnya mau libur sebulan, nanti tanggal 26 tuh ada acara tingkat teman di Citayam. Acara lagi ke Sentul lah, saya tolak semua akhirnya. Demi pekerjaan Demi ini. pekerjaan tuh, berkorbannya itu sampai segitu loh teman-teman. Bedanya orang kantoran dengan seorang yang berada di jalan kayak gitu ya Mas ya. Itu teman-teman. Di jalan tuh kayak kulit hitam ada biasa. Udah biasa. Kulit hitam, kulit apa lah. Panasnya ya, resiko di jalan. Kalau di kantor kan ada Mas. Iya, pakai AC. Itu bedanya ya. Kalau kita juga AC kok dia lagi jalan doang, kalau lagi berarti ya dimatiin. Iya, kalau lagi kayak gini, kalau perpal gini, kalau tidur di mana Mas? Tidurnya kita nyalain mobil dulu Mas, sampai AC-nya adem baru kita tidur di bis. Oh gitu teman-teman. Tidur di bis, kalau kan masih adem, ntar paginya kita nyalain lagi. Oh gitu tuh teman-teman. Biar mesinnya sehat dan ditambah biar nggak ada kerusakan lainnya. Oke, terus ini Mas, apa sih kira-kira yang Mas Naeka ingin sampaikan dan kira-kira orang awam nggak tahu tuh? Ya saya pengen sampaikan itu ya kayak teman-teman kalau mau jadi kru itu harus mikir-mikir 2 kali Mas. Mikir 2 kali ya Mas? Mikir 2 kali. Kalau yang belum terbiasa jadi kru kayak takutnya kaget apa-apa kan bingung sendiri. Saya kan mikir 2 kali juga. Dan kalau beratnya nyupir itu loh ya, saya kan CEO driver. Kalau nyupir itu kan harus punya tanggungan, kayak kita bawa nyawa orang banyak. Terus tambah kita harus apal medan jalannya. Apal kayak mesin tuh harus hafal dia Mas. Enggak cuma CEO driver doang yang hafal mesin, supir pun juga harus hafal. Iya, kayak kan pegangannya juga ya. Jalan kayak nggak ada tenaganya, banyak bocor atau apa, supir harus bisa merasakan. Iya, itu sih. Dan waktu tidurnya sebagai kondektur apa supir itu nggak seberapa, cuman 2 jam bangun. 2 jam bangun ya. 2 jam tidur ntar bangun lagi. Udah ntar nggak tidur lagi. Iya. Cuman nggak tidurnya itu nggak seberapa. Makanya banyak bilang, wah jadi kondektur apa supir itu enaknya tiap hari jalan-jalan. Ternyata zong. Dia belum pernah merasakan, dan kalau dia merasakan dia bakal kaget. Itu sih. Makanya saya bilang, wah enak ya tiap hari jalan-jalan. Iya tiap hari jalan-jalan, kalau nggak merasakan kamu bakal ngaget, malah langsung sakit drop. Iya sih, kalau awal-awal ya Mas ya pasti itu. Dan dulu masuk sini tuh saya kaget Mas. Kagetnya kan belum pernah di sini. Jalan tuh sama SR11 tuh bener-bener nggak ada pengganti loh Mas itu. Nggak ada pengganti? Nggak ada pengganti. Jalan 4 bulan. Kondisi sakit saya terjang terus
Hus, akhirnya baru bisa libur. 60 PP itu hitungannya Mas ya. Libur tuh cuman 1 minggu dan Terus jalan lagi. Astagfirullah. Karena masih muda dan Ya. nggak ada yang bisa dinafkain. Tapi kan sekarang ada pacar Mas. Ya dulu sih ada Mas orang Surabaya, cuman ya Oh. Itulah. miskomunikasi jadi begini Mas. Ya itu resikonya teman-teman, baik dari pengorbanan raga sampai hati loh. Dibela-belain effort Mas dari Jakarta ke Surabaya itu. Ya Mas, begitulah Mas, memang wanita seperti itu ya. Mohon dimaklumi. Udah biasa. Ya itu. Ya udah kita sudahi dulu ya teman-teman karena durasinya juga udah lumayan. Jadi mungkin kapan-kapan kita akan ketemu lagi, semoga diketemukan lagi dengan Mas Nayaka ini. Oke. Ya, semoga. Dan jangan Apa lupa subscribe aja sih kayak YouTube itu, dan kalau di sosmed itu banyakin konten-kontennya yang positif, jangan negatif. Itu. Lebih penting itu. Siap. Dan jangan lupa jajal double deckernya dan lain Wonogiri ya. Oh, bentar dulu. Double decker yang mana ini? Double deckernya yang mana aja pun sampai terus jajal. Aku udah pernah Haki 78 loh, Mas. Aku dulu ini ya ini aja ya. Itu dulu itu aku seringnya Haki 78 untuk dailyku setiap minggu. Cuma nggak di konten. Cuma kata konten, dan konten pertamaku itu Haki 7, Mas. Kayak gitu. Haki 7 itu konten pertamaku. Kalian bisa scroll di bawah, dan itu konten paling rame. Karena awal-awal keluar, Mas. Ya, gitu. Dan kan nanti kan bakal ada rute baru. Saya pernah harus itu. coba. Saya juga ingin coba Land Wonogiri yang pakai H9, Avanti H9 dan Tronton ya. Tronton lagi. Itu saya juga pengen sebenarnya teman-teman. Tinggal waktunya aja. Coba shoot kombinya agar itu Mas. Switch kombi ya, itu yang jalan ke Jawa Tengah juga kan ya, Jogja ya atau mana? Jogja ada. Ya Jogja kan. Wonogiri ada. Wonogiri juga ada ya. Saya Wah. baru merasakan. Saya kan saya lihat di YouTube-nya sama naik KYM toh. Ya. Nah, saya bisa bedain lah kursinya. Dan tuh Iya benar-benar sih. AC-nya dingin. Saya kemarin ikut ke barat dari garasinya Wonogiri itu sampai rumah makan dingin. Dingin ya, wah dingin banget lah ya. Nggak bisa tidur karena saya pindah mobil ke sleeper. Itu udah biasa, udah duduk di depan nggak tidur semalaman. Ya, gitu teman-teman. Oh iya, aku juga belum ada nih. Untuk disarankan kepada penumpang. Kalau ke saya kan itu ya, karena saya sudah pernah coba. Kalau disarankan penumpang, Mas. Saran penumpang ya jangan rewel aja lah penumpangnya tuh, kayak minta ini minta itu, karena kita juga capek Mas. Kalau menurut halnya penumpang itu rata-rata sering dimanja. Iya, saya Minta setuju. manja. Kan kita udah pelayanan semaksimal mungkin. Kadang kan manjanya penumpang kurang. Iya sih. Dan kalau Ya. penumpang tuh kalau bisa datangnya jangan ngaret. Itu teman-teman, karena sudah ada jadwalnya ya Mas ya. Kalau nggak Itu. kan kasihan di krunya. Nanti sampean komplain lagi perkara jam telat. Kan buat jam telat kan perkara sampean sendiri. Iya, bener juga itu. Kalau teman. resiko di jalan tol macet itu udah hal wajar. Kalau telatnya di agen itu kan gitu. Itu masalah itu ya. Nah, itu teman-teman. Oke, kita sudahi dulu ya Mas Ya, Nayaka. betul. Oke, thank you Mas Nayaka. Sampai ketemu kembali Berikutan di konten selanjutnya. Oke, tetap di Muhammad Ivan Bastomi.